Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ceria ya. Tetap semangat terus dalam belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan dasar dalam kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan yang mendasar dalam macam-macam kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari? Seperti biasa, simak video ini baik-baik, catat informasi penting dalam video ini, dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi kalau dilihat dari jenis usahanya. Kemudian sudah belajar juga tentang kegiatan ekonomi dilihat dari pengelolanya. Untuk linknya bisa kalian lihat di bagian atas ya, atau bisa juga kalian lihat di bagian kolom deskripsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kegiatan dasar dalam sebuah kegiatan ekonomi. Sebelumnya, Bapak ingatkan dulu, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, biasanya kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan mengelola sumber daya alam, habis itu juga berkaitan dengan kemampuan kita, dan berkaitan dengan uang. Nah, kegiatan dasar dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama ada produksi, kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Sebelum Bapak jelaskan apa itu kegiatan produksi, coba perhatikan contoh yang akan Bapak sampaikan ya. Contoh yang pertama, pada saat kalian lapar ya, dan di rumah ada sayur dan ayam. Nah, sayur dan ayam tersebut kalian masak, akhirnya berubah menjadi sup. Nah, dengan kata lain, kegiatan yang kalian lakukan, kegiatan memasak yang kalian lakukan tadi menghasilkan sup untuk menghilangkan rasa lapar kalian untuk dimakan ya. Contoh kedua, misalkan ada orang yang bekerja sebagai pengrajin. Nah, mereka bekerja kemudian menghasilkan berbagai macam kerajinan tangan, mulai dari tas misalnya, kemudian macam-macam ya kerajinan tangan. Kemudian kerajinan tangan tadi mereka jual, akhirnya mendapatkan uang, dan uangnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dari 2 contoh tersebut bisa kita lihat ya, kesamaannya adalah kegiatan yang mereka lakukan itu menghasilkan barang baru. Nah, itulah kegiatan produksi. Jadi, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Biasanya ya, kalau kegiatan produksi itu lebih berkaitan dengan membuat barang untuk dijual. Tetapi sebenarnya secara luas, kalian memasak tadi juga termasuk kegiatan produksi loh. Nah, kemudian ada kegiatan distribusi. Bapak berikan contohnya dulu ya. Setiap hari kalian makan dan menggunakan pakaian. Tapi sadarkah kalian asal dari makanan kalian itu dan pakaian kalian itu dari mana? Tidak langsung ada di rumah ya kan? Nah, ternyata makanan dan pakaian itu diproduksi atau dibuat dari sebuah daerah, kemudian dibawa oleh seseorang hingga bisa sampai ke daerah kita. Contoh lain nih, misalkan di daerah pantai ada para nelayan. Para nelayan itu bekerja sehingga dapat menghasilkan ikan ya. Kemudian ikan tersebut, ikan laut nih, ikan tersebut dibawa
sehingga menuju ke daerah yang padahal tidak ada lautnya. Nah, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan distribusi. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan sebuah barang yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distribusen. Nah, selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini contohnya adalah pada saat kalian membeli makanan di warung, kemudian kalian memakannya. Kemudian pada saat kalian memakai pakaian, pada saat kalian menggunakan buku, menulis dan lain sebagainya, pada saat kalian menggunakan pulpen. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi. Jadi, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, ingat ya, dalam kegiatan konsumsi biasanya benda yang digunakan itu lama-kelamaan akan manfaatnya akan berkurang atau akhirnya akan menjadi rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Contohnya tadi ketika kalian memakai pakaian, semakin sering kalian gunakan, lama-kelamaan pakaian kalian akan menjadi mungkin akan robek dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Bapak berikan satu contoh ya. Kita ambil contoh nelayan tadi. Nah, di sebuah pantai, nelayan pergi mencari ikan ke laut ya, cari ikan ke laut, sehingga mendapatkan banyak sekali ikan. Nah, kegiatan nelayan ini merupakan kegiatan produksi karena bisa menghasilkan suatu barang, yaitu ikan. Kemudian ikan tadi yang asalnya cuma ada di sekitar laut, di pantai ya, akhirnya dibawa oleh orang lain menuju ke daerah yang jauh dari laut. Akhirnya di daerah tersebut juga bisa memakan ikan laut. Nah, kegiatan tersebut, kegiatan menyalurkan tadi, merupakan kegiatan distribusi. Kemudian ikan tadi sampai ke tangan kita, dibeli mungkin oleh mama kalian, kemudian dimasak, akhirnya sampai ke piring kalian, kemudian kalian makan sampai habis. Nah, kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi. Bagaimana? Sudah paham hubungannya antara produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kegiatan dasar dalam kegiatan ekonomi. Ada 3 ya, yaitu kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan Bapak, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.